wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayiman liyundhira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah pengajian Wassalahat pagi rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita kembali dipertemukan di tempat yang mulia ini untuk tujuan yang sangat mulia, thalabul ilmi, mencari ilmu agar semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan setiap ilmu yang kita peroleh, setiap pengetahuan yang kita peroleh bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah salah satu ciri orang yang beruntung. Semakin kita bertambah pengetahuan, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya. Semakin kita banyak pengetahuan tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, para sahabatnya termasuk kita semua yang berusaha untuk mengikuti ajarannya dan menjauhi segala larangannya. Bapak Ibu rahimakumullah, seperti biasa pagi ini kita akan mendengarkan dua orang pemateri. Yang pertama adalah yang main-mainnya Ustaz Gun-Gun, yang kedua adalah Ustaz Aprianto. Biasanya Ustaz Gun belakangan yang Ustaz Gun kedua, tapi karena hari ini Ustaz Apriantonya sebagai koran man, ya, intifadoh, jadi koran man katanya agak terlambat, jadi Ustaz Gun insyaallah yang pertama. Sebelumnya saya ada sedikit cerita. Malam Sabtu yang lalu Pak Ade mengajak saya berkunjung ke sebuah aged care di daerah mana itu, Greens daerah ke sana, ke timur, pokoknya daerah yang jarang kita kunjungi, sampai Pak Ade pun lost. Saya bilang, waduh Pak Ade orang Melbourne aja sampai salah jalan sampai Greensboro betul Pak, yang lihat. Iya di utara ya. Kata Pak Ade, ini saya belum jarang ke sini jadi sampai nyasar gitu ya. Kita berkunjung ke sebuah aged care. Di sana ada seorang Indonesia yang senior kita yang tinggal di sana sudah 3 tahun, dan kata Pak Ade menengok beliau itu 3 tahun yang lalu dan sudah tidak bisa berkomunikasi. Jadi selama 3 tahun itu sudah tinggal di aged care di sana dan tidak bisa berkomunikasi. Dan kemarin kita menengok dan sudah, kemarin lebih ini lagi, kayak tampaknya sudah tidak bergerak lagi, sendirian. Kita ke sana Jumat maghrib, kemudian kita berdoa di sana. Dan ya kita tahu ya di aged care itu sendiri tidak ada yang menunggu ya. Beliau itu orang Indonesia, mungkin Kang Da juga tahu ya. Suaminya sudah meninggal, memiliki seorang anak. Anaknya yang menikah sama orang Australia, anaknya juga meninggal, sudah meninggal. Jadi beliau sekarang tinggal di sini. Yang menengok ke aged care-nya itu cucunya yang orang Aussie, ya, yang ibunya orang Aussie, bapaknya cucunya. Sebenarnya saya belajar setiap berkunjung ke aged care, menghadapi orang yang mungkin kita menganggap sudah sakaratul maut ya, karena memang sudah tinggal. Tapi karena tidak sakit, jadi tidak dibawa ke rumah sakit, di aged care saja. Dan Sabtu kemarin saya dapat SMS dari Pak Ade, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang tadi malam kita tengok, kita sudah meninggal dunia dan insya Allah akan dikuburkannya besok ya. Saya dapat SMS dari Pak Ade, ibu-ibu diminta untuk memandikan jenazahnya besok Senin pagi. Ya jadi karena tidak sakit kan, karena sudah sepuh aja gitu ya. Yang menjadi concern saya adalah sebagai manusia di Australia saja itu tidak dibawa ke dokter karena memang tidak sakit ya, karena memang sudah uzur saja, sudah sangat karena umurnya.
dalam mungkin ini juga menjadi concern bagi kita, terutama orang-orang permanen yang tinggal di Australia. Karena menurut dalam ajaran kita saat-saat seperti itu, saat-saat ketika seorang, mungkin kita mengatakan sebagai sakaratul maut ya, ketika sudah dalam posisi sudah tidak bisa medis, sudah tidak bisa apa-apa, dokter juga tidak bisa apa, karena memang kata dokter ini juga tidak sakit. Disitulah mungkin perlunya kita memiliki anak, menantu, istri, atau suami, atau cucu, atau teman yang bisa membimbing kita, yang bisa membisikkan di telinga kita kalimah-kalimah thayyibah ya, kalimah-kalimah la ilaha illallah, Allahu akbar, kalimat tauhid di saat kita di ujung-ujung akhir kehidupan kita. Karena yang saya lihat ya kita kemarin juga menjawab salam segala macam tidak merespon, karena memang sudah tidak merespon ya. Tapi disitulah saya melihat bagaimana beliau sendirian, karena memang sudah tidak punya suami, tidak punya anak, sendirian menghadapi sakaratul maut tanpa ada ya, kita juga ke sana membisikkan sebentar tapi kemudian kita kembali lagi. Jadi ini bagi orang-orang terutama yang residen di sini yang permanen, bagaimana kita mempersiapkan hal seperti itu. Apakah anak-anak kita sudah kita arahkan agar mereka bisa membimbing kita di akhir hayat kita? Apakah anak-anak kita sudah nanti mau mengucapkan, membisikkan la ilaha illallah di telinga kita saat kita menghadapi sakaratul maut? Itu mungkin PR bagi kita semua ya. Bagaimana ini menjadi PR bagi kita semua yang terutama yang hidup di Australia ini. Tapi saya selalu belajar setiap kali saya berkunjung ke SKR, mengunjungi, itulah pentingnya mengapa kita dalam Islam diwajibkan untuk mengunjungi yang sakit. Kewajiban hak kita sebagai orang muslim ya. Sering-sering kita berkunjung ke rumah sakit, sering-sering kita berkunjung ke kuburan, apalagi yang tinggalnya di Polisiro di Tupawito dekat sana ya, lewat cemetery sana, agar menjadi reminder bagi kita ya, bahwa kita juga nanti akan seperti itu, kita akan menghadapi sakaratul maut dan akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa mudah-mudahan almarhumah Ibu Mimin Effendi yang meninggal dunia kemarin mudah-mudahan terima iman Islamnya, diampuni segala dosanya dan mendapat tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Gunggun, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi minasyururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur milik Allah yang telah mengumpulkan kita di pagi hari ini, yang telah mengembalikan ruh kepada jasad kita sehingga kita bisa bangun dan memulai aktivitas di pagi hari ini dengan sesuatu yang mudah-mudahan diridhoi, dicintai dan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Malik bin Hasan bin Malik bin Huwairith an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya. Enggak tahu nama kakeknya siapa, pokoknya mah dari kakeknya Haris ya, Aki namanya ya. Qala, beliau mengatakan, Sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Kata Malik,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar. Kemudian falamma raqiya atabah, ketika dia menaiki satu anak tangganya, kemudian dia mengatakan amin, kata Malik. Summa raqiya atabah ukhra, kemudian ketika dia menaiki satu tangga berikutnya, dia mengatakan amin. Falamma raqiya atabah salisa faqala amin. Kemudian ketika menaiki tangga berikutnya, beliau mengatakan amin. Kemudian setelah sampai di mimbar, beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, atani Jibril. Jibril telah datang kepadaku, kata Nabi SAW. Kata Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfarolah fa'abadahullah. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, katanya, barang siapa yang mendapati Ramadan kemudian dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, fa'abadahullah, maka Allah akan jauhkan dirinya dari Allah. Orang-orang tersebut akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang mendapati Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah, tidak bisa mengambil manfaat Ramadan, fa'abadahullah, dia akan dijauhkan Allah. Kemudian aku mengatakan amin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, waman adraka walidayhi au ahadahuma, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antaranya, fadakhalan nar, kemudian dia malah masuk neraka. Maksudnya keberadaan orang tua tersebut tidak bisa menjadikan dia masuk surga, malah menyebabkan dia masuk neraka, fa'abadahullah, kata malaikat. Orang tersebut akan dijauhkan Allah. Jadi barang siapa yang tidak bisa mengambil manfaat dari keberadaan orang tuanya, baik dua-duanya ataupun salah satunya, baik itu bapaknya ataupun ibunya, kemudian dengan keberadaan orang tua tersebut dia masuk neraka, dalam artian dia melakukan al-uquq. Uquq itu apa? Kedurhakaan. Fa'abadahullah, Allah benci terhadap orang seperti itu. Kenapa? Karena orang tua merupakan satu sarana, satu jalan untuk membuka pintu surga yang lebar, itu orang tua gitu. Jadi setua-tuanya kita tetap sebagai anak bagi orang tua kita. Makanya orang tua, ketika orang tua itu masih ada, jadikan orang tua tersebut sebagai pintu yang lebar, jalan yang lebar untuk menuju surga. Nah, orang tua juga bisa sebaliknya. Orang tua bisa membukakan pintu neraka buat kita ketika kita tidak mau berbakti kepadanya gitu. Berbakti kepadanya. Makanya ketika kita menjadi menjadi orang tua, baru mengerti kenapa dulu orang tua kita seperti itu, ya kan? Karena kita sudah menjadi orang tua. Ketika kita memiliki anak, kita akan memilih dengan siapa anak kita itu akan bermain, ya kan? Kita akan memilih dengan siapa anak kita itu akan menikah. Baru ngerti kenapa ada zaman Siti Nurbaya misalnya. Karena mungkin ya itu alasan lain ya. Tapi ketika orang tua itu baik, orang tua itu memiliki visi agama yang baik, maka ketika dia memiliki anak, maka anak itu tidak mungkin dia akan nikahkan dengan orang yang sembarangan gitu. Jangankan menikahkan, bermain saja, kita akan menjaganya. Dengan siapa anak kita bermain, ya kan? Baru ngerti gitu kan, ketika kita telah menjadi orang tua. Nah, makanya sebagai anak itu kan merupakan aset, ya kan? Aset. Nah, investasi terhadap anak itu adalah investasi yang panjang, bukan investasi yang instan gitu. Ketika kita mendidik anak, ya kan? Supaya menjadi anak yang soleh, itu memerlukan waktu yang panjang, madal hayah, terus menerus. Bahkan ketika nikah saja masih harus dinasehati kan, biar anak itu baik, biar anak itu masih ingat kepada kita ketika kita sudah meninggal gitu. Nggak bisa mendidik anak hanya dengan dikasih modal komputer sama internet, nggak bisa gitu kan.
gitu. Tapi mendidik anak itu benar-benar madalahaya. Biar apa? Itu kembali kepada kita. Biar anak itu menjadi anak yang soleh dan biar anak itu bisa masuk surga bareng-bareng kita gitu kan. Gitu. Nah, itu apa namanya, kata Nabi sallallahu alaihi, kata malaikat Jibril, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, akan tetapi tidak bisa ngambil manfaat dari keberadaannya, malah membukakan pintu neraka baginya, fa'abadahullah, Allah jauhkan dia. Allah jauhkan dia. Allah tidak senang dengan orang seperti itu. Gitu. Makanya apa? Dalam Quran surat Luqman ayat kedua terakhir, Luqman itu ada berapa ayat ya? Ayat kedua terakhir, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Hei orang-orang, hei segenap manusia, ittaqu rabbakum wakhsyau yaumal la yajzi walidun an waladihi syai'an. Kata Allah, kalian itu harus takut pada hari di mana orang tua tidak bisa menolong anaknya. Wala mauludun wajazin awwalidihi syai'an, dan tidak ada anak yang bisa memberikan pertolongan kepada orang tuanya. Nanti itu Bu, masing-masing. Kalau kita tidak memiliki visi yang sama, ya kan? Kalau kita tidak memiliki visi yang sama di keluarga, itu akan masing-masing. Bapak tidak bisa menolong anaknya, kata Allah. Ya kan? Apa tadi ayatnya? Wasyau yaumala yajzi walidun aw waladih wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Inna wa'dallahi haq, kata Allah. Janji Allah itu benar. Jadi kalau orang tua membiarkan anaknya begitu saja, ingat nanti kan saling nuntut. Jangan sampai kita dituntut oleh keluarga kita, jangan sampai kita dituntut oleh anak kita, jangan sampai kita membiarkan anak kita masuk neraka sementara kita di surga. Dan orang tua pasti dituntut akan kesalahan anaknya, gitu kan. Tapi kalau anak yang soleh, belum tentu orang tuanya dituntut. Maksudnya bukan dituntut, anaknya soleh, ibunya atau bapaknya tidak soleh, nggak akan dituntut anaknya. Kenapa bapak kamu dan ibu kamu tidak soleh misalkan. Nggak seperti itu. Tapi kalau anak yang tidak soleh, ya kan, orang tua pasti dipertanyakan. Nah, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sebaik-baik anak memang walaupun orang tuanya rada bajret gitu ya. Ya memang tetap harus didoakan, harus mengingatkan. Tapi kan sekali lagi, anak soleh itu adalah investasi orang tua yang panjang, modalnya besar. Bukan hanya modal materi, tapi modal waktu, modal pengorbanan, ya kan? Banyak di antara kita yang memahami bahwa membesarkan anak, mendidik anak itu hanya dengan modal materi, gitu kan? Tidak bisa seperti itu. Sekali lagi, jangan sampai nanti anak-anak kita dibukakan pintu neraka oleh kita ya sebagai orang tua. Kenapa? Karena kita tidak bisa membuat mereka menjadi anak yang soleh. Mereka tidak bisa mengambil manfaat dengan keberadaan kita. Anak-anak yang soleh adalah anak-anak yang mau berbakti terhadap orang tua. Ketika orang tuanya tidak ada, dia senantiasa mendoakannya. Tidak akan pernah lupa anak yang soleh itu mendoakan orang tuanya. Gitu. Ambillah manfaat dari keberadaan orang tua kita yang sudah meninggal, orang tuanya, ambil manfaat dengan cara mendoakannya, Kemudian yang ketiga, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, amin. Nabi mengatakan amin. Jadi diaminkan tuh orang yang tidak bisa mengambil manfaat dari keberadaan orang tuanya akan dijauhkan oleh Allah. Kata Nabi, amin. Kemudian yang terakhir kata malaikat Jibril, waman dzukirta indah falam yusalli alaik fa'abadahullah. Barang siapa yang disebut nama engkau wahai Muhammad, katanya, kata malaikat Jibril, kemudian dia tidak menyebut sholawat, fa'abadahullah, dijauhkan orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena sekali lagi kesempatan, sholawat kepada Nabi itu kesempatan kita untuk meraih syafaatnya, gitu. Jadi rugi
Orang-orang yang disebut nama Nabi Muhammad SAW, kemudian dia tidak bersolawat. Apalagi orang yang menyebut nama Nabi Muhammad hanya sekedar sebutan Muhammad. Terlalu. Ya, terlalu. Saya sering mendengar gitu kan di khutbah Jumat gitu kan. Ada orang-orang yang menyebut nama Nabi itu hanya sebatas namanya. Beda Nabi Muhammad itu dengan Muhammad yang lain gitu. Nabi Muhammad SAW itu beda dengan Muhammad Andre, beda. Dengan Muhammad Ekroman, beda itu. Gitu kan? Tapi kalau Nabi Muhammad itu harus ketika kita menyebut Nabi, bersalawatlah. Kenapa? Karena manfaat salawat itu akan kembali kepada kita. Kata Nabi, barang siapa yang banyak bersalawat kepadaku, kemungkinan untuk mendapatkan syafaatku itu besar, itu besar. Jadi 3 hal hadirin rahimakumullah. Jangan sampai Ramadan yang kita lalui ini berbicara tentang kesempatan ya, hadis ini ya. Berbicara tentang kesempatan. Allah memberikan kesempatan kepada kita dengan Ramadan. Akan tetapi kalau kita tidak mampu mengambil manfaat dari Ramadan tersebut sehingga kita keluar dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang tidak diampuni Allah, tidak mendapatkan ampunan dari Allah, tidak mendapatkan rahmat dari Allah, fa'ab'adahullah. Orang itu dijauhkan. Sama seperti hadis Nabi yang mengatakan gimana hadis tentang ilmu itu? Manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazid minallahi ila bu'dan. Ya kan? Barang siapa yang bertambah ilmunya, kemudian akan tetapi dia tidak bertambah petunjuknya. Maksud petunjuk di sini adalah petunjuk taufiknya. Taufik itu kefahaman untuk melakukan perbuatan tersebut. Manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazid minallahi ila bu'dan. Tidak akan menambah apa-apa, tidak akan menambah ketakutan dirinya terhadap Allah illa bu'dan, kecuali dia akan dijauhkan oleh Allah gitu. Tapi bukan berarti jangan menambah ilmu ya Bu ya, bukan begitu. Wah kalau begitu saya nggak usah nambah ilmu lah, takut. Bukan seperti itu. Banyak orang-orang yang tahu tapi tidak mau mengamalkan, terutama dalam masalah yang syar'i, yang seperti halal haram yang sudah jelas-jelas. Banyak orang yang tahu mana yang halal, mana yang haram tapi masih melakukan. Nah ini yang diancam oleh Nabi SAW. Tahu tapi tidak mau mengamalkan. Bagaimana Allah mengancam orang-orang yang takabur misalkan, yang sombong. Bagaimana Allah mengancam orang-orang yang meremehkan orang, ya kan? Tapi masih dilakukan. Nah, itu berarti lam yazid biha minallahi ila bu'dan. Orang-orang tersebut dijauhkan oleh Allah. Ada hukum-hukum yang semua orang tahu, orang awam itu tahu. Jadi ada hukum-hukum di mana semua orang awam itu tahu tanpa dalil. Tapi masih mengamalkan, nah orang-orang itu yang dijauhkan. Contoh misalkan gini. Semua orang tahu sombong itu nggak boleh, betul tidak? Tanpa dalil, semua tahu kalau sombong itu tidak boleh gitu. Semua orang tahu mencuri itu tidak boleh. Tanpa dalil semua orang tahu. Semua orang tahu korupsi itu tidak boleh. Tanpa dalil pun orang tahu. Semua orang tahu menzolimi orang itu tidak boleh. Semua orang tahu menyakiti orang itu tidak boleh. Semua orang tahu walaupun tanpa dalil, ya kan? Nah, ketika orang itu melakukannya, walaupun hukum ini misalkan bukan hukum dari Al-Quran atau Sunnah, tapi merupakan hukum kesepakatan gitu kan? Ketika dia masih melakukan, nah ini orang-orang seperti ini yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan orang-orang tersebut, tahu tapi tidak mau mengamalkan. Itu yang diancam, bukan berarti tidak boleh menambah ilmu, bukan. Tapi ada ilmu-ilmu secara umum kita sudah memahaminya, akan tetapi tidak mau mengamalkan, itu orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sombong itu pasti orang tahu nggak boleh, tapi masih sombong nggak boleh, ya kan? Itulah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua orang itu insya Allah akan masuk surga kecuali al-kabair dan al-fawahish gitu. Maksudnya bukan al-kabair. Hampir semua umatku kata Nabi itu akan masuk surga. Kecuali yang susah itu 2 katanya. Orang yang sombong sama orang yang mengerjakan fahisyah. Fahisyah itu apa?
perbuatan keji ya, perbuatan keji gitu. Perbuatan keji fahisyah. Itu susah masuk surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi karena fahisyah itu termasuk kategori dosa besar ya. Sombong juga dosa besar gitu. Seperti ria misalkan, itu bisa termasuk kategori dosa besar. Ria itu kalau ria raja cut lain lagi gitu ya. Makanya ketika beramal pun kita harus sangat hati-hati ya, karena apa, bukan hanya beramal, meninggalkan amal saja itu bisa termasuk kategori ria, ya kan? Maksudnya gini, barang siapa yang Fudail bin Iyad pernah mengatakan, jadi wal amalu li ajalin nas asyirk gitu. Jadi kalau kita beramal karena mengharapkan penilaian manusia, karena berharap pujian dari manusia, itu syirik gitu. Jadi beramal karena mengharapkan pujian dari manusia, itu syirik. Wal amalu li ajalin nas asyirk gitu. Kita beramal karena mengharapkan penilaian dari orang, itu syirik, bukan ria lagi kata Fudail bin Iyad gitu. Jadi kalau kita berbuat sesuatu tapi kita mengharapkan pujian dari orang, mengharapkan balasan dari orang, itu syirik kata Fudail, bukan ria lagi. Nah sementara tarokal amal min ajalinas arya gitu. Sementara meninggalkan amal karena manusia itu ria gitu. Jadi kalau kita meninggalkan amal karena manusia itu ria. Mau sodakoh misalkan nih, aduh takut disebut apa? Disebut dermawan gitu kan, nggak jadi ah. Nah itu ria gitu. Itu ria gitu. Jadi kalau kita beramal nggak jadi. Misalkan gini, mau inilah, mau apa? Mau apa ya contohnya ya? Karena kan kita sering gitu ya, mau nolong orang kemudian nggak jadi gitu, takut disebut ria. Justru itu ria kata Fudail bin Iyad. Kenapa? Karena ketergantungannya kepada manusia. Nah sementara kalau kita ingin mendapatkan pujian itu syirik. Kenapa? Karena kita berharap pahala dari makhluk gitu. Jadi kalau kita berharap dari makhluk itu syirik. Kenapa? Karena ya'budu, ibadah itu hanya harus dipersembahkan kepada Allah, bukan kepada manusia. Sekecil apapun harapan itu harus dihilangkan ketika kita beramal dari makhluk gitu. Jadi sekecil apapun harapan itu harus dihilangkan dari yang namanya makhluk. Kenapa? Kalau masih ada harapan dari makhluk, ar-riya, itu namanya riya gitu. Itu namanya riya. Sekali lagi, kalau kita masih berharap dari makhluk, itu namanya riya, sekecil apapun. Nah sementara apa namanya, kalau kita tidak jadi beramal karena ingin takut disebut ria oleh orang, itulah ria gitu kata Fudail bin Iyad. Saya apa ya, merenung gitu, mendapatkan tulisan seperti ini gitu ya. Iya juga gitu kan. Kenapa? Karena Allah itu kan iyyaka na'bud. Kita itu menyembah hanya kepada Allah. Yang namanya sesembahan pasti ada pahala, apapun sekecil apapun pahalanya, betul tidak? Jadi ketika kita masih berharap kepada orang, walaupun harapan itu hanya bentuk harap pujian, wajar kalau Fudail bin Iyad mengatakan syirik, menyekutukan Allah gitu kan, menyekutukan Allah gitu. Nah sementara tarokal amal min ajalinas ria, sementara meninggalkan amal karena apa? Karena manusia gitu kan, itulah ria. Mau sodakoh, aduh takut kan, misalkan kita punya uang nih $100, mau dimasukin, orang-orang kan biasanya cuma masukin yang $5 gitu ya. Wah nanti disebut sombong saya, itulah ria. Kenapa? Karena masih ada ketergantungan kita terhadap makhluk. Masih ada ketergantungan kita terhadap makhluk. Makanya harus hati-hati ketika kita beramal. Tarokal amal li ajalinas ria. Sementara wal amalu li ajalinas syirik. Beramal kalau kita masih ada ketergantungan kepada makhluk sekecil apapun. Kenapa?
Karena amal itu kan ibadah. Ibadah semuanya harus dipersembahkan kepada Allah. Tidak boleh ada harapan-harapan yang lain. Gitu ya. Itu namanya syirik. Nah, yang namanya ikhlas adalah ayyu'afikallahu minha. Yang namanya ikhlas adalah ketika Allah menyelamatkan kita dari keduanya, gitu. Itu namanya ikhlas. Jadi yang namanya ikhlas adalah ayyu'afikallahu minha. Jadi yang namanya ikhlas ketika Allah menyelamatkan kita dari dua perasaan tadi. Ketika kita beramal senantiasa jadi karena bukan manusia yang kita lihat, gitu kan. Kemudian ketika kita tidak jadi beramal, itu pun bukan karena manusia, tapi ada hal-hal yang lain, misalkan yang menyebabkan kita tidak jadi beramal. Itu karena kan itu gangguan-gangguan seperti itu kan selalu ada, betul tidak? Itu selalu ada. Mau ngasih baju misalkan, kita mau ngasih baju nih, mau nanti ya donasi, itu setan itu pasti akan ngongkrong. Jangan yang itu, jelek itu, nggak usah disumbangin, yang itu mah jelek. Itu jangan. Kalau memang ikhlas, tapi kalau benar-benar jelek mah ya memang jangan, gitu ya. Kadang kan gitu. Kita kalau mau nyumbang baju-baju kita, kerudung-kerudung kita pas mau disumbangin kan jadi bagus semua. Biasanya kan gitu kan? Iya, jadi baju kita itu ketika mau disumbangin ini bagus-bagus semua, gitu kan. Tapi pas begitu mau dipakai ke undangan jadi jelek semua. Biasanya kan gitu. Makanya jangan pernah tidak jadi beramal itu karena manusia. Karena itu merupakan riya. Sementara kalau beramal karena manusia itu namanya syirik. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari dua perasaan tadi, gitu ya. Itu pentingnya kita menjaga amalan kita, Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekali lagi mudah-mudahan Ramadan yang kita baru lalui selama sebulan penuh, walaupun tidak sebulan penuh Bu, ada bocornya. Jadi ada bocor beberapa hari ya. Saumnya tidak full. Baru kali ini nih saya saum tidak tidak penuh, gitu. Jadi punya hutang. Mudah-mudahan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tidak termasuk orang-orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh rugi, yaitu berbicara kesempatan ya. Allah memberikan 3 kesempatan kepada kita, kepada hambanya. Pertama, kalau Ramadan datang, ambil kesempatan itu sebaik-baiknya supaya kita termasuk orang-orang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang kedua, jadikan orang tua kita sebagai jalan yang lebar untuk menuju surga. Dan kesempatan yang ketiga, jadikan Nabi Muhammad SAW ketika disebut namanya bersalawat sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena itu jalan kita untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya begini Bu, umat Islam itu orang mukmin itu pasti memiliki dosa, ya kan? Memiliki dosa. Nah, dosa-dosa orang mukmin itu azabnya, iqobnya itu bisa dihapuskan sebelum sampai akhirat, gitu. Bisa dihapuskan sebelum sampai akhirat dengan 10 cara, gitu ya. Jadi setiap diri kita itu pasti memiliki dosa. Nah, masalahnya adalah dosa kita itu akan terbawa sampai akhirat atau tidak, gitu. Ya kan? Dosa kita itu akan terbawa sampai akhirat atau tidak. Kalau terbawa sampai akhirat, berarti dosa kita itu akan dilebur atau dibersihkan di dalam api neraka, gitu. Kalau terbawa ke akhirat, gitu. Jadi dosa kita kalau terbawa sampai akhirat itu dibersihkannya nanti di neraka Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau tidak terbawa sampai akhirat, maka dosa itu harus dibersihkan dengan 10 cara. Dosa itu harus dibersihkan dengan 10 cara. Pertama, supaya dosa kita itu tidak terbawa sampai akhirat, pertama adalah ayyatuba taubatan nasuha liyatuballahu alaih. Fa inna taib minadz dzamb kaman la dzanbun lah.
Yang pertama, kalau dosa kita itu jangan sampai terbawa ke akhirat adalah dengan cara bertaubat, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Itu cara pertama supaya dosa kita itu tidak terbawa ke akhirat. Gitu. Jadi liyatuballah, kita harus senantiasa kembali kepada Allah. Makanya cara taubat itu tidak ada cara yang formal gitu. Ya. Taubat itu tidak ada cara yang formal untuk dosa-dosa kecil. Tapi taubat ya, kalau taubat dari dosa besar memang ada cara yang formal, ya kan? Cara yang formal itu misalkan sengaja sehabis sholat, kemudian dia bangun tengah malam, itu mungkin formal ya. Tapi ada cara-cara yang tidak formal untuk dosa-dosa kecil. Kata Nabi SAW, bentuk taubat itu seperti menjaga sholat 5 waktu, itu termasuk taubat. Kenapa? Karena dari sholat ke sholat itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Nah, setiap dosa kecil yang kita lakukan, ya kan? Setiap dosa kecil yang kita lakukan, dosa yang tidak sengaja tentu saja ya. Karena Ibnu Qayyim, tidak ada dosa yang kecil kalau dikerjakan terus-menerus, ya kan? Dan tidak ada dosa besar kalau ditobati terus-menerus gitu. Makanya yang namanya taubat itu tidak seperti kita jadi taubat itu ada yang formal, ada yang tidak formal lah. Kalau yang formal, ya itu kalau kita sudah melakukan dosa besar, ya kan? Misalkan, kita khilaf, misalkan di bulan Ramadan suami istri tidak tahan, kemudian dia melakukan yang dilarang oleh Allah, ya kan? Itu taubat harus formal tuh taubatnya tuh, gitu. Taubatnya harus formal, nggak bisa hanya sekedar habis sholat astagfirullahaladzim, nggak bisa, itu harus formal, harus serius itu taubatnya. Tapi kalau untuk dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang tidak terasa, itu taubatnya dengan taubat yang tidak formal. Nah, taubat yang tidak formal itu yaitu seperti sholat 5 waktu, gitu kan? Sholat 5 waktu itu menghapuskan dosa dari waktu ke waktu. Kalau dosa mingguan itu dihapuskan dari Jumat ke Jumat, gitu. Nah, kalau dosa kita tidak ingin terbawa sampai akhirat, taubatan nasuha. Harus taubat dengan taubatan nasuha. Nah, taubatan nasuha yang tidak formal seperti sholat ke sholat, itu sholat itu harus serius. Kenapa? Karena itu bentuk taubat kita, gitu. Jadi tidak mungkin, ya kan, sholat yang kita lakukan selama tiap waktu itu bisa menghapuskan dosa kalau tidak serius, gitu. Jadi sholat yang bisa menghapuskan dosa itu kalau sholatnya memang serius, gitu. Sama seperti mandi, walaupun mandinya 5 kali, tapi mandinya mandi orai itu mandi ular, tahu kan? Mandi ular cuma gitu lah, sekecepat gitu, nggak rata mandinya, mandi bebek gitu. Nah, itu nggak mungkin membersihkan walaupun 5 kali sehari, betul tidak? Kata Nabi, sholat 5 waktu itu membersihkan badan kita, ya kan? Membersihkan dosa kita, sebagaimana orang yang mandi di sungai, kata Nabi. Kalau benar mandinya, gitu. Taubatan nasuha, gitu. Jadi insya Allah dosa-dosa kecil kita itu akan terangkat dengan cara sholat yang benar 5 waktu, dengan cara sholat yang benar. Kenapa? Kata Nabi SAW, fa'inna ta'ib, sesungguhnya orang yang bertobat dari dosa, minadzam, dari dosa, kaman ladan bulah, seperti orang-orang yang tidak memiliki dosa, kata Nabi seperti itu. Jadi orang yang senantiasa bertobat dari dosanya itu sama seperti orang yang tidak memiliki dosa. Betul kata Ibnu Qayyim, dosa kecil kalau dikerjakan terus-menerus, misalkan kita punya kebiasaan buruk nih, itu dosa kecil misalkan, tapi buruk, kesalahan kecil, maaf ya, ini mah contoh ya, bukan dosa ya. Ada orang yang sering ngupil ya Bu ya, lagi sholat ngupil, udah gitu udah ruku, sujud diiniin ke karpet misalkan, kan itu kalau saya itu dosa itu. Maaf, saya sering ini maaf. Jadi, Bu jangan dicontoh ya Bu ya. Beberapa kali saya lihat orang yang sholat, maaf, di pojok sini nih, di pojok sini. Enggak lah, jangan dikasih tahu. Jangan dikasih tahu. Pokoknya kalau saya sholat gitu, ada orang yang sering gitu, udah gitu pas sujud diginiin, kan jorok gitu ya, maksudnya. Itu mungkin dosa kecil ya. Kenapa? Karena ngotorin masjid. Tapi kalau dikerjakan terus-menerus, gimana itu? Apalagi kalau di tempat yang sama,
Ya kan? Ada orang yang langganan sholatnya itu di tempat yang sama. Ya kan senangnya di situ aja. Coba kalau terus menerus di situ, kan bisa menggulung gitu. Gitu. Jadi itu kata Ibnu Qayyim, dosa kecil kalau terus menerus ditumpuk bisa jadi dosa besar. Sementara dosa besar kalau ditaubati terus menerus, kaman la dan balah. Sama seperti orang yang tidak memiliki dosa. Itu cara pertama agar dosa kita itu tidak dibawa sampai akhirat. Cara pertama agar dosa kita itu tidak dibawa sampai akhirat. Nah, makanya Ramadan itu adalah kesempatan kita untuk taibun, untuk senantiasa bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tobat itu tidak mesti dengan cara yang formal ya buat kita ya. Buat kita yang tidak melakukan dosa besar gitu. Tapi kalau seperti tadi gitu, misalkan kita melakukan dosa yang sengaja kita sadari, ya kan? Itu misalkan ketika iseng-iseng sama teman-teman lewat ke Kron, pasanglah lagi Ramadan gitu kan, pasang judi gitu. Nah itu jelas itu harus formal itu. Harus serius diminta ampunnya gitu ya. Yang kedua itu tobat yang pertama ya. Yang kedua agar dosa kita itu tidak dibawa sampai ke akhirat, ayastaghfirullah fayaghfirullahu ta'ala lah. Memohon ampunan kepada Allah. Ghafaro artinya itu menutupi, ghafaro itu ya. Jadi dosa kita itu ditutupi. Sebenarnya dosa kita itu masih ada gitu. Ghafaro itu dihapuskan. Contoh misalkan di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan asa ayukaffiro sayyiatihim misalkan. Agar mudah-mudahan dosa-dosa mereka itu ditutupi, yukafir. Nah, istighfar itu fungsinya bisa menutupi dosa. Dosanya masih ada gitu. Kalau Allah ingin membuka dosanya, Allah bisa gitu. Allah bisa. Jadi kata kafaro yukafir anhum sayyiatihim itu adalah Allah menutupi dosa-dosanya. Nah, dosa itu tetap masih ada, masih bisa diungkap oleh Allah. Gitu kan? Nah, makanya perbanyaklah istighfar biar Allah menutupi dosa-dosanya. Nah, lama-kelamaan kalau dosa itu ingin hilang, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Disusul dengan perbuatan baik, baru dosa itu bisa hilang. Inilah baiknya Allah. Allah itu sangat Rahman Rahim kepada kita ya. Allah itu sangat-sangat baik terhadap kita. Dosa kita diampuni saja, itu Allah tutup. Yukafir, ditutup, di cover gitu kan. Makanya cover itu dari bahasa Arab ya. Cover itu dari bahasa Arab tuh. Ditutup dosa, tapi masih ada gitu. Dosa itu masih ada, cuman Allah tidak ungkapkan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu tidak akan mengampuni mujahir. Mujahir. Mujahir itu orang yang berbuat dosa tapi diomong-omong ke orang gitu loh. Oh, tadi saya ini loh, waktu Ramadan saya berbuka sama istri, misalkan kayak gitu. Itu mujahir itu. Allah tidak akan mengampuni orang seperti itu. Gitu ya. Itu mujahir namanya. Gitu. Itu istighfar. Istighfar itu fungsinya menutup dosa. Nah, supaya dosa itu bersih, hilang, susul dengan perbuatan baik. Tadi di dalam surat Hud kan disebutkan innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan baik bisa menghapuskan keburukan, kejelekan. Itu cara yang kedua agar dosa kita itu tidak dibawa sampai akhirat. Kemudian yang ketiga masih berhubungan dengan yang kedua, ayya'malu hasanat tamhuha. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Itu dengan jadi tadi istighfar hanya sampai menutupi ya kan? Nah, yang ketiganya adalah perbuatan baik tadi. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Perbuatan baik bisa menghapuskan keburukan. Itu. Perbuatan baik bisa menghapuskan keburukan. Kemudian yang keempat, ayyad'ulahu ikhwanihil mu'min yashfa'una hayyan wa mayyitan. Yang keempat adalah karena doa siapa? Doa saudaranya, doa anak-anaknya, doa orang-orang yang mendoakannya, sehingga dia bisa mendapatkan syafaat dari doa orang-orang tersebut. Makanya sebagaimana tadi di hadis awal,
Allah akan menjauhkan orang-orang yang tidak bisa mengambil manfaat dari keberadaan orang tuanya, ya kan? Allah jauhkan orang seperti itu. Kenapa? Itu manfaat yang luar biasa itu kesempatan yang luar biasa itu. Kenapa? Di poin yang keempat ini disebutkan bahwa dosa itu bisa tidak akan dibawa sampai akhirat kalau ada orang-orang yang mendoakannya, ya kan? Kalau ada orang-orang yang mendoakannya, insya Allah dosa itu bisa terhapuskan. Tapi ya tidak bisa mengandalkan doa, gitu kan? Tidak bisa mengandalkan doa. Karena di dalam Quran surat Luqman tadi, yauma la yazi walidun an waladihi syai'an wala mauludun wajazin an waladihi syai'an, gitu ya. Jadi harus sevisi dulu, ya kan? Sevisi dulu. Ya kita mungkin tidak akan pernah bersih dari yang namanya dosa. Kita mungkin ketika meninggal membawa dosa kita, ya kan? Nah, dosa-dosa kita yang kecil itu bisa hapus, bisa hilang sedikit demi sedikit dengan apa? Dengan doa orang-orang tua kita, dengan doa saudara-saudara kita. Makanya perbanyaklah silaturahim biar orang-orang itu mendoakan kita. Dan sebaik-baik doa kata Nabi SAW adalah doanya seseorang, ini doa yang terbaik nih. Doanya seseorang terhadap orang lain dan orang lain tersebut tidak tahu kalau dia didoakan oleh orang itu, gitu. Misalkan doa suami istri nih, suami mendoakan istrinya. Istrinya tidak tahu kalau suami itu sedang mendoakannya. Itu doa yang terbaik itu. Ya kan? Kadang-kadang kita begini, tolong ya doakan ya gitu kan. Dan belum tentu dia itu mendoakan kalaupun diminta. Iya. Misalkan ada orang yang mau pergi haji, kita ngasih list 15 list misalkan. Tolong doakan saya ilmu yang bermanfaat. Iya. Rezeki yang barokah. Kita berdoanya sekali aja, ya Allah. Langsung di ujungnya idem untuk si ini, idem untuk itu, pakai idem aja. Idem untuk si anu, idem itu. Kan belum tentu gitu kan? Gitu. Tapi ketika kita berdoa untuk orang lain, kemudian kita ikhlas, ya Allah. Saya ingat Pak Bambang, ya Allah, misalkan gitu ya. Misalkan dia banyak hutang, ya Allah, misalkan. Misalkan gini ya. Tolonglah ya Allah supaya dia tidak tahu kalau saya doakan, kita diijabah itu. Gitu. Dan ingat, setiap doa yang kita berikan kepada orang lain itu kebaikan buat kita juga. Kenapa? Karena malaikat ikut mendoakan kita juga dengan doa yang sama gitu. Makanya jangan rugi Bu mendoakan orang lain. Jangan egois. Ya Allah, lancarkan saya ya Allah. Saya ini sedang nyusun tesis ya Allah. Saya saja ya Allah, orang lain nggak peduli, nggak apa-apa gitu kan. Itu nggak bisa kayak gitu. Justru ketika kita mendoakan orang lain, malaikat mendoakan kebaikan kita. Sok mending didoakan sama siapa? Mending didoakan sama malaikat, ya kan? Doa kita belum tentu dikabulkan untuk orang lain tersebut. Tapi kalau malaikat yang berdoa, ya Allah, Pak Bambang ya Allah lancarkan tesisnya ya Allah. Dia tersendat-sendat ya Allah kasihan, misalkan. Pembimbingnya ya Allah tidak membimbingnya, ya Allah, misalkan kayak gitu ya. Misalkan. Udah gitu teh kata malaikat Jibril sama Allah, ya Allah, gun-gun ya Allah, kasihan ya Allah. Nah, ini yang dijawab siapa? Bisa jadi yang malaikat Jibril. Makanya jangan pernah rugi ketika kita mendoakan orang lain. Justru kebaikan itu akan kembali kepada kita. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, yang kelima adalah ayyahdi lahu ikhwanihil mu'min min sawabi amalihim ma yanfa'uhu bihi. Jadi dia ginilah enaknya gini ya. Dia meninggalkan suatu perkara atau suatu ilmu yang itu bisa bermanfaat bagi orang-orang setelah meninggalnya gitu. Gitu ya. Jadi misalkan gini, saya naruh buku di sini ya kan. Saya naruh buku di masjid. Nah itu ada orang yang banyak memanfaatkan buku tersebut. Saya naruh Qurannya banyak dibaca ya kan. Kemudian pahalanya bisa ngalir gitu. Kemudian kita wakaf karpet misalkan. Karpet itu dimanfaatkan. Nah, itu sawabnya itu, pahalanya itu bisa menghapus dosa sehingga dosanya itu tidak terbawa ke akhirat gitu ya. Kemudian yang keenam, agar dosa kita itu tidak terbawa sampai akhirat, ayashfa'u fihi nabiyyan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaat. Makanya betul kata hadis tadi bahwa rugi dijauhkan oleh Allah orang-orang yang disebut nama Nabi Muhammad SAW kemudian dia enggan bersolawat kepadanya.
Yang ketujuh, saya percepat ya, karena Ustadz Anto udah gelisah kayaknya nih, mau buru-buru ngisi. Yang ketujuh, supaya dosa kita tidak terbawa sampai akhirat, ayyabtaliyahullah fi dunya bimasaib. Allah mengujinya, Allah memberikan bala dengan musibah. Fi nafsihi wa malihi wa auladihi wa qarabihi mayuhibbunuhu wa nuhu dzalik. Allah memberikan musibah gitu. Jadi ketika Allah memberikan musibah kepada kita di dunia, ya kan? Baik itu terhadap diri kita dengan bentuk kesakitan, kecelakaan, kemudian wa malihi, ada yang maling harta kita, ada yang ngambil harta kita, wa auladihi, anak kita misalkan sakit atau diambil kembali oleh Allah, dengan kerabat-kerabat kita, apa yang kita cintai semuanya, itu bentuk musibah, itu merupakan salah satu cara Allah menghapus dosa kita gitu. Sehingga dosa kita tidak akan terbawa sampai akhirat. Nah, makanya ada yang mengungkapkan bahwa Ibnu Qayyim juga di dalam kitab Madarijus Salikin ya, tingkatan orang itu, tingkatan makhluk itu dalam mendapatkan musibah yang paling tinggi adalah bukan sabar tapi ridho, katanya gitu. Jadi kata Ibnu Qayyim, tingkatan manusia ya kan yang paling tinggi dalam mendapatkan musibah adalah ridho. Bukan ridho, syukur katanya. Syukur gitu. Jadi kan pertama sabar, yang kedua syukur, yang ketiga yang kedua ridho, yang ketiga syukur. Bersyukur atas musibah yang diterimanya. Kenapa? Karena melihat sesuatu yang baik, bahwa dosanya itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kenapa? Karena orang baik itu diberikan dua nikmat oleh Allah. Orang soleh itu diberikan dua nikmat oleh Allah, ya kan? Jadi orang soleh diberikan dua kenikmatan oleh Allah di dunia. Pertama, dengan cara lazatut ta'ah, merasakan nikmatnya beribadah, ya kan? Jadi kalau ada orang yang merasa nikmat beribadah, ya kan, tidak putus-putusnya istimroriyah dalam beribadah, seperti amalan Ramadan tetap terbawa di luar Ramadan, kemudian dia tidak merasa beban, tidak merasa berat, itu lazatut ta'ah, itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Tapi kalau terputus amalan-amalan Ramadan, berarti Allah belum memberikan kenikmatan buat kita, gitu ya. Kenapa? Karena orang yang soleh, orang yang baik itu diberikan dua kenikmatan di dunia oleh Allah. Lazatut ta'ah, kenikmatan dalam menjalankan ketaatan, nikmatnya beribadah, tidak menjadi beban, malah menjadi kesenangan gitu ya, sama seperti Nabi Arihna bis sholah gitu kan. Tenangkan aku dengan sholat. Istirahatnya Nabi itu kan dengan sholat. Coba sementara kita sholat masih menjadi beban gitu. Nah yang kedua adalah ta'jilul ukubah, kenikmatan Allah itu. Jadi orang soleh itu nikmatnya dua di dunia. Pertama lazatut ta'ah, yang kedua ta'jilul ukubah. Kalau dia melakukan kesalahan disegerakan ininya azabnya, iqobnya. Kenapa? Karena biar tidak terbawa, biar tidak terbawa sampai yaumul akhir gitu, tidak terbawa sampai akhirat gitu. Sehingga disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bentuk-bentuk musibah yang menimpa kita seharusnya kita syukuri gitu ya. Karena itu menghapuskan dosa kita, insyaallah. Kemudian ke-8, ayyabtalihi fil barzakh. Yang ke-8, Allah siksa dia di alam barzakh. Itu untuk apa? Untuk menghabiskan dosanya nanti di yaumil akhir. Ini khusus orang-orang mukmin tapi ya, khusus untuk orang-orang mukmin. Jadi di barzakh itu bisa jadi untuk walaupun mungkin tidak semuanya, karena ada hadis Nabi, barzakh itu adalah merupakan pintu awal orang itu apakah dia selamat atau tidak di tahapan berikutnya. Tapi paling tidak barzakh ini merupakan sarana untuk mengurangi dosanya supaya tidak terlalu banyak nanti di yaumil akhir. Kemudian yang ke-9, dia mendapatkan petaka pada hari kiamat gitu. Petaka pada hari kiamat. Jadi kalau kita mengalami hari kiamat ya Bu ya, ya hari kiamat lah, gimana hari kiamat, wallahu alam, mudah-mudahan saya mah tidak ngalamin ya Bu ya. Ibu juga kalau mau ya jangan mau ngalamin ya Bu ya, karena hari kiamat adalah hari yang luar biasa gitu ya. Dan yang terakhir
Yang terakhir, supaya dosa kita tidak terbawa sampai yaumul akhir, maksudnya tidak berempuk gitu ya sehingga kita masuk ke dalam neraka. Ayyarhamahu arhamar rahimin. Kita dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dengan rahmat Allah, sebanyak apapun dosa itu bisa dihilangkan. Seorang pezina yang zina terus-terusan hanya sekedar menolong anjing itu bisa hapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja. Allah itu maha kuasa ya. Allah itu maha adil, Allah itu maha luar biasa. Jadi tidak ada, tapi ya jangan berharap yang seperti itu. Kenapa? Karena belum tentu kita tahu kalau kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya beramalah yang terbaik, beramalah i'malu ma tutikun, beramalah sekemampuan kita agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Silakan Pak Anto. Terima kasih banyak. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah subuh rahimakumullah. Kembali mari kita bersyukur kepada Allah SWT atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salam dan salam Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga keselamatan tercurah kepada uswah dan kedua kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf saya telat. Harusnya kan partai tambahan itu di awal kan. Sekarang malah di akhir ya. Habis intifada. Kalau tadi saya SMS kepada Ustadz Abu Afwan Jiddan, I'm still on the road throwing the ballot. Kayak di Mesir aja ya. Ya, kayak di Mesir aja. Dan memang pagi ini saya ingin sedikit bicara tentang Mesir. Bicara tentang Mesir, hari ini kita akan ada halal bihalal di IMCV, dan salah satu temanya kan kita akan fundraising ya untuk Mesir. Saya ingin bicara sedikit ya, like I think about 7 to 10 minutes karena kita udah agak siang, tentang Mesir. Apa? Ya, kita mulai di sini. Ya. Kita mulai dengan kembali ke Al-Quran surat Al-Qasas yang bicara tentang kisah Fir'aun dan Musa. Di antara penggalan ayat di dalam surat Al-Qasas itu, khususnya ayat 5, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardh wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi. Banyak terjemahan yang kemudian menambahkan tanda kurung setelah itu. Orang-orang yang tertindas di bumi itu adalah maksudnya masyarakat Mesir. Jadi, dan hendak kami memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak kami jadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Ini kan ayat ini didahului dengan kisah Fir'aun ya. Pada ayat 3-nya ketika Allah bercerita tentang Fir'aun yang sudah sangat sewenang-wenang di muka bumi. Arti ayat 4-nya itu adalah sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Kita tahu semua kisah Fir'aun dan kisah Nabi Musa setelah itu. Jadi kalau kemarin atau beberapa waktu yang lalu saya mengungkapkan sejarah, kehidupan adalah sejarah yang berulang. Life is a repeated story with a different players, tentu juga dengan tempat yang berbeda kadang-kadang.
Apa yang kita lihat di Mesir hari ini saya memandangnya sebagai sebuah pengulangan sejarah. Kalau di zaman Fir'aun, di zaman dulu itu ada Fir'aun yang pada ekstrim kiri ya, sungguh sangat luar biasa kekejamannya. Kemudian pada sisi lain ada Nabi Musa sebagai perwakilan kebenaran. Maka in some ways, walaupun tidak sepenuhnya sama, pada hari ini kita bisa juga melihat hal yang sama, di mana ada kezaliman yang luar biasa pada ekstrim kiri dan juga ada kelompok yang tertindas demikian rupa pada sebelah yang lain. Barangkali sebagian besar kita sudah mengetahui apa yang terjadi ya di sana, di mana banyak sekali berita-berita yang sudah kita saksikan baik di media televisi, walaupun tergantung ya televisi mana yang kita tonton gitu ya. Karena setiap media dia punya angle masing-masing dalam memberitakannya. Tapi kalau saya saran kita coba sekali-sekali nonton Al Jazeera misalnya. Saya lebih percaya dengan berita Al Jazeera. Walaupun ada juga yang mengatakan Al Jazeera berpihak kepada satu kelompok katanya. Tapi saya lebih percaya dengan itu. Karena kalau media-media lain cenderung mengambil angle-angle yang berbeda gitu. Atau kita mungkin juga kalau mau lebih lagi ya lihat di sosial media. Kalau sosial media kan nyaris tanpa kontrol gitu ya. Semua orang bisa upload apa adanya. Dan itu sungguh luar biasa ya. Apa yang terjadi di Mesir hari ini. Dan saya memahami bahwa setiap orang akan memiliki perspektif berbeda tentang masalah ini. Karena di atas semuanya kan katakanlah ada politik ya, ada perebutan kekuasaan. Tetapi kalau kita mau lebih detail melihat konflik itu, maka kita tidak bisa menghindari dari isu-isu terkait dengan keyakinan ya. Di sana ada kelompok Islam dan ada kelompok yang kita bilanglah liberal, sekuler dan sejenisnya. Sehingga kalau kita lihat kelompok-kelompok yang berada di jalanan itu akan terpola seperti itu. Ya. Kelompok-kelompok yang misalnya pro Mursi, kita bisa ngelihat background mereka, siapa mereka dan kemana afiliasi ideologi mereka. Dan kelompok-kelompok yang anti Mursi pun dengan sangat jelas kita lihat kemana afiliasi ideologi mereka. Ya. Maka kemudian kalau saya pribadi kemudian berpikir pada situasi seperti ini kita harus mengambil posisi. Sekali lagi kita harus mengambil posisi. Kita nggak bisa membiarkan itu. Karena kalau kita kembali ke hadis yang umum tentang kemungkaran itu, marra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, kan begitu hadisnya. Barang siapa melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tanganmu. Kalau nggak sanggup rubah dengan lisanmu, kalau nggak sanggup minimal dengan hatimu. Tidak ada pilihan untuk berlepas tangan di sana. Ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, saya ingin sedikit bicara tentang itu ya, karena memang Mesir ini dari dulu menarik ya, bahkan kalau kita dengar ceramah dari Ustaz A.F. Saifullah yang kemarin diupload di IMCV itu, yang beliau sangat ceramah di Mesir surau kita itu, beliau sampai menyebut Allah itu sampai menyebut 35 kali kata Mesir di Al-Qur'an ya, saking spesialnya Mesir ini. Walaupun tidak persis Mesir itu ya dalam beberapa ayat yang ada yang menyebutnya Sinai gitu. Seperti dalam surat Wat-Tini wa Zaitun wa Turi Sin wa Hadzal Baladil Amin itu. Tapi beliau menyebut bahwa ada 35 kata dalam Al-Qur'an yang refer ke Mesir. Saking spesialnya. Dan Mesir memang mempunyai sejarah yang sangat panjang dalam khazanah perkembangan Islam itu kan. Ya, sejak Nabi Musa dulu itu sampai sekarang. Nah, kemarin saya saya baca analisis ya dari Ustadz Samsi Ali yang beliau beliau adalah salah satu imam di Amerika ya, Masjid Al-Hikmah New York itu. Beliau misalnya mencoba ngelihat dari peta politik global ya. Gimana Mesir ini memang sangat spesial di mata banyak pihak. Maka beliau memang tidak bisa menghindari dari asumsi bahwa memang ada konspirasi besar di balik itu. Memang kalau kita baca Al-Qur'an ya, sebenarnya cukup banyak ayat Al-Qur'an yang mengingatkan kita tentang konspirasi ini. Jadi kalau ada yang mengatakan enggak usahlah kita bicara teori konspirasi dan sebagainya. Misal Quran ayat tentang walan tarda ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum itu kan ayat yang mengingatkan kita bahwa
konspirasi dalam konteks hak dan batil itu akan ada. Bahwa orang Yahudi dan Nasrani akan bekerja sama satu sama lain untuk menghancurkan umat Islam ya, sampai kita ini mau mengikuti mereka. Itu ayat Al-Baqarah 120 yang sampai sekarang kan tidak kita hapus ya, artinya tak mungkin kita hapus. Ya. Atau ayat-ayat yang lain yang mengingatkan bahwa orang kafir itu satu sama lain bekerja sama sesama mereka. Ya, kalau kita pahami sederhananya ya itu yang mengingatkan kita bahwa orang kafir itu berkonspirasi untuk menghancurkan umat ini begitu. Nah, sebaliknya harusnya umat Islam juga harus bekerja sama ya dalam menghadapi itu. Maka kemudian bagi kita yang bisa melihat peta ideologi di belakang konflik Mesir, alhamdulillah ya. Tapi kalau enggak, saya ingin mengingatkan itu bahwa ada pertarungan hak dan batil sebenarnya di balik ini. Stand saya di sana ya. Atau kalaupun tidak, minimal kita melihat kasus Mesir itu sebagai tragedi kemanusiaan. Ya, atau minimal kalau misalnya kita adalah orang-orang yang menghargai hak asasi manusia, menghargai nilai-nilai demokrasi, minimal kita terenyuh dengan hancurnya nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia di Mesir hari ini. Ya, siapa yang tidak tahu bahwa misalnya Mursi dipilih secara demokratis ya di Mesir, memenangkan ballot box ya mayoritas, dan dia legitimate sebagai seorang presiden. Ya, tapi karena ada kemudian kepentingan banyak sekali itu, akhirnya dia dijatuhkan lewat kudeta militer. Dan kita lihatlah dunia kan terbelah secara umum mengatakan bahwa ini adalah kudeta militer. Ya, negara Turki misalnya sangat keras yang mengatakan itu. Tapi kan negara-negara lain ya seperti Amerika yang kita kenal selama ini mengajarkan dunia dengan demokrasi. Ini saya live ya, saya nggak tahu apa di record juga ya. Tapi saya harus sampaikan ini, kita lihat bahwa ada double standard itu sampai sekarang masih terjadi. Saya baca tweet juga tentang pernyataan Erdogan ya, yang diposting oleh banyak teman-temannya di Facebook. Beberapa hari setelah kudeta militer itu, Erdogan menelpon pemimpin-pemimpin dunia, ya termasuk pemimpin-pemimpin Eropa. Dan ditelepon, kata Erdogan, hampir semua mereka setuju bahwa ini adalah kudeta militer. Tapi mereka tidak berani state ya ini adalah kudeta secara official atas nama negara mereka. Sampai hari ini Amerika kan masih menghindari kata kudeta itu. Ya misalnya. Nah, maka kemudian tidak bisa kita memisahkan diri bahwa sekali lagi inilah kepentingan ideologi di belakangnya Bapak Ibu. Nah, balik ke analisa Bapak Ustadz Samsi Ali tadi itu, Mesir ini spesial sekali lagi karena secara geografis dia itu semacam penghubung antara barat dan timur. Karena dia berseberangan posisinya itu bersebelahan dengan dua wilayah konflik, pusat wilayah konflik dunia, Israel dan Palestina. Maka sebenarnya orang yang kelompok yang secara ideologi mendukung Palestina misalnya, dan kelompok yang secara ideologi mendukung Israel ini berkepentingan dengan posisi Mesir. Maka kalau sebab itu ketika kemarin ini ada serangan Israel ke Gaza, kemudian itu bisa dihentikan, itu kan tidak bisa dilepaskan dari campur tangan atau intervensi Mesir yang di bawah pemerintahan Mursi pada waktu itu. Jadi dia posisinya sangat strategis. Kemudian juga secara politik di Timur Tengah, kata Ustadz Samsi Ali, setelah habisnya Gaddafi ya di Libya, kemudian juga habisnya Saddam Hussein di Irak, itu tinggal ada dua negara yang kuat ya di Timur Tengah itu sekarang. Yang pertama Turki, yang kedua Mesir, ya. Kemudian tambah satu lagi ada Arab Saudi. Nah, khusus antara Arab Saudi dengan Mesir, mereka itu tidak hanya bersaing secara politik dan ekonomi, kadang-kadang juga bersaing dalam tanda kutip secara mazhab. Karena ya kita tahu bahwa misalnya Timur Tengah atau Arab Saudi itu lebih banyak yang berkembang di sana adalah kalangan Wahabi dan tidak kemudian menerapkan demokrasi dalam sistem pemerintahan mereka, sementara Mesir sekarang adalah salah satu negara yang memeluk demokrasi itu. Maka wajar kalau kata asumsi Ali itu bahwa setelah terjadi
kudeta ini kan Arab Saudi mengambil posisi malah mendukung kudeta militer. Ini mengindikasikan bahwa ya secara politik ya Arab Saudi berseberangan dengan Mesir. Kemudian juga Mesir spesial karena dalam sejarahnya Mesir adalah salah satu negara dengan sumber daya manusia yang memiliki sumber daya manusia terbaik dari sepanjang sejarah kita umat Islam. Mereka punya universitas tertua di dunia, yaitu Universitas Al-Azhar itu yang telah menghasilkan ribuan ulama-ulama berkelas dunia. Maka bisa dikatakan perkembangan Islam di dunia salah satunya diwarnai oleh alumni-alumni dari Mesir ini. Maka oleh sebab itu ketika Mesir ini bergolak dan kemudian mengalami kemunduran, maka sangat mudah dipahami juga bahwa kemunduran Mesir akan juga terkait dengan kemunduran pemikiran-pemikiran Islam di dunia. Maka Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah subuh rahimakumullah, poin yang ingin tegaskan hari ini sekarang adalah mungkin kita tidak bisa sampai banyak bicara masalah politiknya itu karena memang itu juga jauh dari kita ya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah sekarang apa yang bisa kita lakukan, ya, apa yang bisa kita lakukan dalam melihat apa yang terjadi di Mesir itu. Ada salah satu postingan teman ya di Facebook misalnya, kalau di level negara yang bisa dilakukan itu misalnya memberi bantuan kemanusiaan atau misalnya memberikan statement politik bahwa apa yang terjadi di Mesir misalnya melanggar hak asasi manusia dan seterusnya. Tapi sekali lagi ini bukan area kita gitu. Nah, secara individu yang bisa kita lakukan adalah pertama tadi mengambil posisi itu. Dan kemudian setelah itu adalah menyampaikan fakta yang kita tahu apa adanya. Artinya kita harus sampaikan mana yang benar dan mana yang salah dalam keyakinan kita. Dan tentu ini akan banyak pandangan ya, ada banyak pendapat dan sebagainya, tapi kita harus sampaikan apa adanya. Karena kita tidak ingin ya, suatu saat kalau kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT ya dalam kasus ini, maka kita tidak punya jawaban, ya. Maka oleh sebab itu kita melakukan apa yang bisa kita bisa. Ya, kita sampaikan apa yang kita bisa mungkin melalui ucapan-ucapan kita kepada teman-teman kita atau melalui tweet kita di Twitter atau melalui status kita di Facebook dan sebagainya. Dan setelah itu ya kita bisa melakukan ya seperti yang kita lakukan sekarang di AMCV ya, menunjukkan rasa keprihatinan kita kepada Mesir lewat fundraising ya, atau ya minimal sekali lagi adalah doa untuk mereka. Karena tadi pagi saya dengar berita di radio sambil lempar koran ya, itu kondisinya semakin mengkhawatirkan ya. Tadi itu banyak orang yang kembali meninggal di masjid yang kemarin Arabaa ya, ada lagi masjid yang tadi malam itu Al-Fatih ya. Ya. Itu banyak lagi yang meninggal di sana. Kemudian sekarang ada usulan dari Kementerian Dalam Negeri untuk membekukan jamaah Ikhwan Muslimin. Seperti yang pernah terjadi pada zaman Husni Mubarak ya. Jadi membekukan jamaah ini, kemudian melarangnya mengikuti pemilu dan seterusnya. Maka kalau ini kemudian disetujui, sekali lagi Mesir kembali kembali setback 100 tahun yang lalu ya. Nah kemudian kan kita bayangkan banyak sekali ulama-ulama yang akan ditangkap gitu ya. Khutbah Jumat akan disabotase atau para khatib Jumat harus melaporkan judul khutbahnya kepada pihak intelijen dan sebagainya. Ini sungguh sesuatu hal yang sangat tidak kita inginkan. Dari kacamata apapun ini adalah sebuah kezaliman. Ya. Maka Bapak Ibu kaum muslimin, mungkin itu saja poin yang ingin saya sampaikan pagi ini. Ya, minimal mari ya kita doakan semoga umat Islam di sana bersatu hatinya. Ya, bersatu hatinya melihat permasalahan ini. Dan kita udah melihat ini kesatuan umat itu sudah kentara ya, terutama sejak pemilu sebenarnya.
Bahkan kelompok-kelompok gerakan Islam ya, Salafi pun misalnya yang selama ini kita kenal pemikiran mereka itu tidak setuju demokrasi ya dan sebagainya, kan ada ijtihad di kalangan Salafi untuk ikut pemilu gitu ya. Nah, apalagi setelah terjadinya terbunuhnya ribuan orang kemarin itu, gerakan-gerakan Islam alhamdulillah mulai bersatu ya. Bahkan kawan-kawan Hizbut Tahrir pun saya lihat juga mulai memperlihatkan ini mereka ya, apa namanya, simpati mereka. Jadi itu poin penting ya, saya pikir mari kita doakan umat Islam di sana itu bersatu. Kita tidak menangisi ya, kalau kita baca kemarin orasi-orasi teman-teman yang demonstrasi di Indonesia ya, kita tidak menangisi apa namanya, meninggalnya kaum muslimin di Mesir itu, karena keyakinan kita umat Islam berjuang untuk membela al-haq, membela hak mereka. Kalaupun mereka mati, maka keyakinan mereka adalah mati syahid. Ada yang bertanya, benar nggak mereka mati syahid? Kita nggak bisa pastikan gitu ya, tentu ya. Tapi kan kalau misalnya orang yang ini saja yang terbunuh karena meninggal karena misalnya mencari harta yang halal gitu ya, atau karena tsunami, karena bencana alam, itu diyakini sebagai syahid di dalam Islam. Rasanya apa namanya, mereka-mereka yang berjuang mempertahankan hak mereka, apalagi memperjuang kebenaran atas nama Islam, itu rasanya juga sangat pantas untuk digolongkan kepada orang yang syahid itu. Ya, nah kita tidak menangisi itu, tapi yang kita tangisi, yang kita khawatiri adalah, yang concern kita adalah ketika al-haq ini diinjak-injak. Begitu. Itu stand saya, personal sekali, sangat personal. Kita mungkin saja berbeda pendapat ya tentang hal ini, tapi minimal saya sampaikan ini apa adanya kepada Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Anto, luar biasa ya. Memang kalau yang pelempar Quran itu sebelum di Qurannya dibagikan ke orang lain, nggak pernah baca, nggak pernah. Saya juga sama, saya juga ngejangmel setiap minggu ya, nggak pernah baca dulu itu isinya apa. Tiba-tiba tanya sama orang, ada ikan apa hari ini? Nggak tahu, saya mah cuma gini aja, jangan, nggak pernah dilihat dulu gitu. Tapi beliau memang dengar dari berita katanya gitu kan, dari Facebook yang luar biasa ya. Sebenarnya bahwa memang kita adalah dalam hadis Rasulullah bahwa orang mukmin itu seperti satu badan ya, kajasadil wahid. Jadi kalau ada saudara kita yang muslim yang mukmin di belahan dunia sana menderita, sebagai satu badan kita juga ikut merasakan penderitaan mereka ya. Apapun motifnya, yang jelas kalau kedzaliman itu adalah sebuah kedzaliman ya, yang tidak bisa kita tolerir. Sebelumnya saya berbicara tentang bagaimana agar dosa kita tidak dibawa sampai ke akhirat ya. Di antaranya ada 10 ya. Saya juga hafal semuanya kalau tanya 10 ya. Di antaranya tadi itu kalau kita dengan teman-teman yang soleh tadi ya. Kalau kita seperti yang saya katakan di awal tadi, kalau kita suami kita sudah tidak ada, istri kita sudah tidak ada ketika kita mau meninggal, anak juga tidak ada, atau juga mungkin jauh, maka yang paling penting adalah teman kita yang dekat, enggak kita. Maka pastikanlah kita memiliki teman-teman dekat, tetangga dekat yang sering kita bersama-sama, adalah teman yang bisa mengingatkan kita tatkala kita menghadapi sakaratul maut. Ya, teman-teman yang jangan hanya ketemunya ketika di happy-happy, tapi begitu kita menghadapi sakaratul maut mereka tidak ada satupun yang ingat ya. Mudah-mudahan di sini semua kita adalah berteman semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin di Indonesia ada belum pernah ketemu, yang berbeda pulau, yang berbeda bahasa, tapi kita bertemu di sini karena sama-sama berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada pertanyaan. Saya persilahkan Om Petaruka. Om Petaruka dulu sebagai, kemudian yang kedua Mbak Pudak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ustadz Anto,
masalah Mesir, kemarin saya cerita dengan satu orang Arab, satu orang Eritrea, Erdaya Yasir kalau tidak salah. Cerita tentang Mesir. Brother dari Arab langsung bilang, stop brother, this is a big fitnah, fitnah besar. Better you go home, stay home, and then read Quran. Jangan mengambil pihak satu dan yang lain. Ditimpali sama yang Eritrea, dia bilang tidak, harus mengambil. Tapi dia pertanyaan kembali, apa jawaban saya ke Allah nanti? Kalau saya lihat ini terjadi, baru saya tidak bisa bikin apa-apa. Yang mau ditanyakan itu tadi, bagaimana dengan, saya langsung berpikir, kenapa brother Arab ini seperti ini, yang satunya lagi seperti ini. Pertanyaannya itu, bagaimana kita sikapi masalah ketidakberpihakan ini. Kedua, apa yang kita jawabkan nanti kalau kita ditanyai sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Budak dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Yang pertama, pertanyaan pertama ingin saya sampaikan ke Ustadz Gun-Gun berkaitan dengan masalah ikhlas pada saat melakukan amal. Kalau misalnya pada suatu saat awal melakukan kalau misalnya awal kita berniat sebelum melakukan amal itu sudah benar. Terus kemudian dalam prosesnya itu kemudian biasalah dibisiki oleh setan-setan dan lain sebagainya, yang akhirnya kemudian ada sedikit terbersit entah riak lah, entah syirik. Terus kemudian ya kalau misalnya ini kan langsung kita rubah gitu ya, kita rubah niat itu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa meminimalisir godaan-godaan pada saat proses melakukan amal itu gitu. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua untuk Ustadz Gun-Gun adalah berkaitan dengan masalah berbakti kepada orang tua. Kalau misalnya kita di lingkungan Indonesia itu kan sering karena pressure dari tetangga, sehingga kita yang sebenarnya tidak menginginkan untuk melakukan 7 harian, 40 harian, atau haul dan lain sebagainya untuk orang tua kita yang sudah wafat, akhirnya melakukan itu karena pressure dari tetangga-tetangga kampung misalnya. Itu bagaimana? Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga saya sampaikan ke Ustadz Afrianto berkaitan dengan masalah Mesir. Saya belum mengikuti yang sekarang ya, yang hari ini gitu. Tetapi kalau yang saya tangkap, dari informasi-informasi yang sudah saya baca, itu malah universitas atau Syekh Universitas Al-Azhar itu tidak memberikan atau belum memberikan support 100% malahan kepada demonstran-demonstran yang dilakukan secara damai ini. Nah, ini menurut Ustadz Afrianto apa dibalik ketidaktegasan dari syekh-syekh dari Universitas Al-Azhar ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 pertanyaan ya, yang tadi Sudanto. Tapi pastikan itu Al-Azharnya Al-Azhar Kairo ya, Mbak Burak, bukan Al-Azhar Kebayoran Baru ya. Pak harus dipastikan dulu yang mana Al-Azharnya gitu. Satu lagi, Manifi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan aja untuk Ustadz Gun-Gun, sebenarnya permintaan ini. Saya berhubung baru selesai Ramadan dan masih ingat saya tuh sangat menikmati membaca doa lama pada saat doa kunut. Tapi masanya sebagian besar saya nggak ngerti gitu artinya apa gitu. Tapi misalnya kayak Allahumma ansur mujahidin fi wal mustad'afin fi misro itu saya paham lah. Tapi sebagian besar doa itu saya nggak paham. Nah, mohon Ustadz Gun-Gun bisa diposting gitu. Saya udah cari di Google nggak juga nggak lengkap. Kira-kira apa aja sih doa itu dan artinya? Jadi kita bisa lebih paham dan bisa lebih meresapi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gun-Gun ya, doa-doa yang kemarin yang panjang itu apa saja isinya gitu ya. Yang saya tahu itu Mbak Nisa ada doanya, jadikanlah orang-orang yang single segera menikah, itu Al-Aiman itu ya. Itu favoritnya Pak Aiman itu ya. Apa Bang ya? Iya, ada di HP-nya Pak Gun-Gun itu Mbak Nevi. Pak Afrianto, ini terkait dengan tadi bahwa kita harus mengambil stand di sana. Saya pikir ini terkait juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Betaruka, bahwa at the end Allah pasti akan bertanya kepada kita ini standnya ada di mana. Sehingga mau tidak mau kita memang harus mengambil stand di sana. Nah, saya melihat bahwa itu semua sudah jelas. Bahwa di dalam kelompok Islam sejak zaman Nabi Muhammad, meskipun mereka labelnya sama-sama Islam, di dalamnya ada munafik. Sekali lagi, di dalam kelompok Islam itu sendiri pasti ada munafik. Nah, saya melihat yang ada di dalam community Muslim di di Mesir di sana, itu ada orang-orang Islam yang benar-benar berusaha untuk benar-benar berislam, dan kelompok yang lain itu yang dalam hal ini diwakili oleh militer dan di backup oleh orang-orang liberal. Disitulah orang-orang munafik. Nah, yang menjadi permasalahan hingga saat ini adalah memang bahwa ada sebuah hadis Nabi di sana, bahwa meskipun Nabi tahu ada orang-orang munafik dan juga sahabat-sahabat tahu di sana ada orang-orang munafik, tetapi Nabi tidak ingin memerangi mereka, orang-orang munafik itu. Nah, ini membuat sebagian dari para syekh-syekh di sana itu tidak bisa mengambil keputusan yang sangat tegas untuk memerangi orang-orang munafik ini, sehingga mereka dibiarkan begitu saja terjadi sampai yang kuat memenangkan dibandingkan yang lemah itu. Nah, pertanyaan saya adalah, adakah ijtihad yang mungkin bisa diambil oleh para syekh di sana sehingga mereka bisa melihat mana yang benar, mana yang haram, dan mana yang halal untuk diperangi dan mana yang harus tetap dipertahankan? Saya pikir itu. Terima kasih Pak Bambang. Karena Ustaz Anto yang di depan, saya ambil dulu. Cek. Baik, ya tentang Mesir, ya memang bicara Mesir itu dia karena banyak faktor di sana akan sangat kompleks ya. Maka memang kadang tidak bisa dianalisis hanya dengan satu perspektif ya. Tapi ya terkait pertanyaan-pertanyaan tadi itu, misalnya kenapa Brazil Arab cenderung begitu ya. Dan seperti yang saya katakan tadi, yang mayoritas ini terlepas dari benar dan salah ya, tapi mayoritas kan Arab itu cenderung itu ya, cenderung tadi Wahabi dalam makna bahwa mereka tidak secara pemerintahan, misalnya kita lihat kan tidak menganut sistem demokrasi ya, kan di sana ada kerajaan. Makanya sebenarnya kalau demokrasi tumbuh, maka yang terancam itu salah satunya adalah kerajaan Arab Saudi ya, karena raja kan tidak dipilih oleh rakyat, itu kan turun temurun. Bentar, ya silakan. Ya itu secara ini ya, secara umumnya dulu ya. Maka kemudian wajar kalau misalnya secara politik pemerintahan Arab Saudi kan cenderung mendukung kudeta, karena ya dibalik itu adalah ya itu tadi bahwa adalah kekuasaan dan sebagainya. Mereka akan lebih aman kalau yang menang ini adalah
yang kelompok-kelompok yang sekarang mendukung kudeta itu. Karena kalau misalnya Mursi terus yang memimpin Mesir, itu sangat mungkin nanti Arab Spring itu beralih ke sana ya, ke Arab Saudi gitu. Dan itu juga bisa kita lihat secara personal ya, ketika imam-imam dari Saudi ya memimpin imam kita. Coba lihat doa kunutnya. Nah, kalau ada doa misalnya Allahumma surna ikhwanana al-mujahidin, misalnya disebut Syams ya, Burma, Syria itu, Palestina, tapi exclude Mesir. Itu saya suka mendengar itu dan memperhatikan itu. Akan beda ya. Biasanya Mesir itu di-exclude. Ya, karena itu tadi ada perbedaan mazhab ya, bisa disebut di sana mazhab. Maka bahkan tidak hanya Mesir, tidak hanya Arab ya, di Mesir itu sendiri ya, kalangan-kalangan yang tadi sudah terpolarisasi itu ya, kita sebutlah kalau mau hitam putih kalangan yang tadi Islami dan kadang kalangan yang non Islami gitu, itu menyebut kelompok-kelompok yang sekarang mendukung Mursi itu bukan kelompok Islam gitu. Ya, misal ada teman saya kemarin cerita dengan brother dari Mesir, dia Muslim gitu ya, orang Mesir, tapi dia bilang itu Muslim Brotherhood is not Muslim gitu ya. Ngapain mereka misalnya ngajak-ngajak orang demonstrasi ke jalanan, akhirnya tuh kan orang terbunuh gitu. Nah, dia ngelihatnya hanya di situnya saja, padahal kan di atas semuanya kan ini ada sesuatu masalah besar yang mereka bela gitu. Nah, sampai begitu. Jadi ini sekali lagi adalah masalah mazhab ya, masalah mazhab pemikiran Islam yang berbeda memang di kalangan Muslim, termasuk ya personal Arab itu. Maka oleh sebab itu kalau saya memang ya kita tentu tetap bersaudara ya secara agama, bahwa kita sesama Muslim. Tapi ada pemikiran-pemikiran berbeda, misalnya menyangkut tentang kekafahan Islam. Bahwa Islam itu adalah agama yang syumul, yang mencakup semua lini kehidupan kita. Tidak hanya masalah-masalah ibadah mahdoh ya, sholat, puasa, zakat dan sebagainya, tapi Islam mencakup kehidupan kita. Sederhananya kalau hal-hal yang kecil saja, bagaimana kita tata cara masuk toilet gitu ya, bagaimana cara makan, cara tidur, ada aturannya dalam Islam. Maka tidak mungkin dalam sistem pemerintahan itu tidak diatur dalam Islam. Nah, itulah politik, dan di sana berbedanya mazhab-mazhab itu. Arab Saudi tidak sampai ke sana, ya, kebanyakan ya dalam mereka itu memahaminya. Nah, saya pikir itu yang pemahaman saya menganalisa fenomena individu Arab tadi itu. Terus kemudian masalah ini ya, kenapa Grand Sheikh di Al-Azhar itu belum setuju ya memberikan pernyataan mendukung orang yang demonstrasi atau tidak. Kalau kita baca-baca beritanya, sebenarnya di kalangan ininya wakil-wakil ya, Sheikh Azhar itu secara individu sudah bersama demonstran sebenarnya. Bahkan sebagian dosen-dosen Al-Azhar itu kan sudah banyak yang meninggal ya. Bahkan kemarin dalam orasinya Kang Abi itu di Jakarta itu kita lihat, kita baca bahwa pembimbing skripsinya Syekh Abik itu, dosen Al-Azhar University itu juga termasuk yang meninggal dalam tragedi yang ada di masjid kemarin itu. Jadi sudah banyak sebenarnya dosen-dosen Al-Azhar itu yang berada di tengah-tengah demonstran gitu. Cuma memang Grand Sheikh-nya sendiri kita tahu dalam ketika awal kudeta itu kan termasuk yang setuju, yang menandatangani pernyataan bahwa militer dibolehkan mengambil alih kekuasaan untuk sementara dan kemudian membentuk pemerintahan transisi. Tapi kan belakangan juga kita baca berita setelah melihat apa yang terjadi, kekacauan yang terjadi di lapangan, kan ada penyesalan ya, ada minimal penyesalan dalam tanda kutip dari Grand Sheikh Al-Azhar yang mendukung kudeta itu. Dan dia menarik diri kan, sekarang dia lebih memilih untuk berdiam di rumahnya, kemudian tidak mau ditemui wartawan dan sebagainya. Bagi saya minimal itu adalah satu indikasi penyesalan beliau ya dalam pengambilan keputusan itu. Ya. Nah, tapi sekali lagi kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya ke depan. Kalau kita baca ayat tadi itu, kalau kita katakan sejarah itu berulang bahwa dulu ada orang-orang tertindas yang diwakili Musa ya, kemudian ada orang-orang yang luar biasa penindasannya diwakili Fir'aun. Kemudian Allah janjikan bahwa kami akan menjadikan mereka adalah orang-orang yang akan mewarisi bumi. Dan akhirnya kan sejarah mencatat bahwa Musa akhirnya bisa mengalahkan Fir'aun ya. Akhirnya Fir'aun tenggelam di Laut Merah itu.
kita berdoa mudah-mudahan ya segala kezaliman ini akan berakhir. Ya mudah-mudahan muncul ya Musa-Musa baru atau Salahuddin Al-Ayyubi baru yang bisa menghancurkan kezaliman ini. Kita berdoa kepada Allah semoga semuanya akan berakhir secepatnya dengan kemenangan dari sisi Allah ya. Ada yang bertanya, kalau begitu akhirnya dunia ini kan terjadinya terus saja perputarannya adalah peperangan itu ya. Kayaknya peperangan itu akan bisa pernah berhenti. Saya pikir memang bakal begitu ya. Karena Al-Qur'an juga mengatakan begitu, iza ja'al haq wa zahaqal batil. Ya, tapi kemudian Allah katakan wa kana al-batil kana zahuqa. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebenaran dan kebatilan itu akan terjadi perselisihan. Ya, tapi sesungguhnya insya Allah kebatilan itu akan akan hancur dan al-haqlah yang akan memenangkannya. Jadi kalau kita berharap misalnya dunia yang damai, tentu itu sangat bagus, mungkin ya kita berharap begitu ya. Semua masyarakat dunia ini rukun dan damai, itu cita-cita kita tentu ya. Tapi kalau kita lihat juga dari sisi lain, kalau memang Allah menciptakan hak dan yang hak batil pada saat yang sama, itu juga akan terjadi clash suatu saat. Maka kemudian pertanyaannya adalah kita mau berada pada posisi yang mana, itu saja. Nah, sehingga kemudian kita punya jawaban tadi di hadapan Allah, ya kita membela yang mana begitu. Apalagi ya pertanyaan tentang Mesir, saya pikir itu aja ya. Dan mudah-mudahan juga sekarang juga kita lihat dari konstelasi politik dunia kan, kita lihat negara-negara besar ya seperti Amerika ya, kemarin kan Obama sebenarnya juga udah bikin statement yang cukup keras ya terkait dengan terbunuhnya banyak orang kemarin itu, di mana Obama bikin statement bahwa ini adalah kekerasan yang menyalahi prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Artinya pressure secara dunia internasional ke Mesir pun sekarang sudah cukup kuat gitu. Walau alam apa yang akan terjadi ke depan, sekali lagi kita doakan yang terbaik lah untuk Mesir, untuk kita semua, untuk kemanusiaan dan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Banto. Dari Profesor Bambang, adakah ijtihad dari kaum ulama di sana? 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu kan Syekh Yusuf Qaradawi bikin fatwa ya. Bikin fatwa, mungkin ada yang baca fatwa beliau. Salah satunya menghimbau atau menyuruh seluruh umat Islam dunia untuk memberi perhatian kepada Mesir dan membela Mesir. Ya, bahkan beliau mengatakan adalah fardu ain. Itu salah satu fatwa Yusuf Qaradawi ya, fardu ain bagi setiap muslim untuk melakukan pembelaan kepada kaum muslimin di Mesir. Dan Yusuf Qaradawi adalah ulama kaliber dunia yang diakui pemikiran beliau dan menjadi rujukan bagi banyak umat Islam di dunia, termasuk kita di Indonesia. Ya, maka kalau saya melihat bahwa fatwa beliau bisa dijadikan representasi dari ijtihad yang diambil oleh ulama-ulama di Timur Tengah yang sekarang lebih tahu fakta-fakta yang terjadi di sana. Maka kalau kita kemudian percaya dengan fatwa beliau, itulah kita terikat sekarang fardu ain bagi kita untuk melakukan pembelaan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Wallahu alam. Terima kasih Banto. Di Facebook ada dibuka posko untuk pengiriman ke Kairo. Pak Bambang kalau mau daftar nanti bisa segera menghubungi panitia yang di sana ya untuk ya. Pertanyaan dari Mbak Bro untuk Ustaz Gun-Gun, silahkan. Yang pertama adalah tentang niat itu ya, bagaimana yang saya rasa mengganggu keikhlasan itu ketika sebelumnya, sedangnya, dan setelahnya mungkin. Kemudian yang kedua tentang pressure dari tetangga sekitar itu ya. Sargung di sini katanya, kata Om Andre, karena kalau di sana ada suara tidak ada bentuknya. Ya, bismillah. Yang pertama, menjaga proses keikhlasan. Kalau dibilang tips ya susah ya, karena semuanya harus melakukan semuanya harus dilakukan melalui riyadhah atau latihan.
setiap diri kita pasti akan terhambat dengan proses keikhlasan ini. Makanya wajar kalau misalkan kata Ibnu Qayyim, kata beliau, keikhlasan itu memang ada di 3 tempat. Di pertamanya, di awalnya, kemudian di tengah-tengahnya, kemudian di akhirnya. Nah, ketika kita di awal, mungkin kita ikhlas. Tapi di tengah-tengah, boleh jadi kita tergoda. Kemudian di akhirnya, ketika kita setelah selesai beramal, maka kita pun masih tetap akan digoda. Itu senantiasa begitu ke Ibnu Qayyim. Makanya, yang paling penting untuk menjaga amal kita itu tetap sempurna, terhindar dari hal-hal yang bisa merusak keikhlasan. Salah satunya adalah dengan istighfar gitu, dengan istighfar. Kenapa? Karena istighfar tadi secara bahasa dia bisa menutup kesalahan. Ketika kita beramal ada godaan, yang namanya godaan pasti senantiasa ada gitu ya, pasti senantiasa ada. Nah, mudah-mudahan dengan ketika kita tergoda gitu ya dengan godaan tadi, maka dengan istighfar tadi bisa dihapuskan gitu. Yang penting kita tidak terjerumus terus-menerus, makin senang gitu kan, begitu dipuji orang makin senang. Nah, itu berarti kan bisa benar-benar hilang tuh nilai-nilai keikhlasannya. Tapi begitu dipuji orang kemudian kita istighfar, mungkin ada senang di dalam hati kita gitu kan. Yang namanya orang dipuji pasti ada senangnya gitu kan. Tapi istighfarilah itu, istighfarlah biar amalan kita itu tetap sempurna. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa istighfar berfungsi yukaffir sayyiat. Istighfar berfungsi untuk menutup kesalahan tersebut sehingga amalan itu tetap diharapkan sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi tidak ada orang yang selamat dari yang namanya godaan setan. Itu mungkin ya, wallahu alam. Kalau ditanya tips-tips ya susah ya, karena kalau kita baca kisah-kisah orang-orang terdahulu itu kalau menceritakan tentang amalannya itu sama seperti itu. Godaannya banyak, itu orang-orang salaf terdahulu, orang-orang lama terdahulu. Wallahu alam Mbak Puda, wallahu alam. Kemudian yang kedua, kita beramal karena ada desakan dari tetangga. Ini memang susah juga. Karena konstruksi budaya itu susah untuk dihilangkan gitu kan. Itu budaya itu dan bukan agama ya. Kalau kita lihat sejarah 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya kan itu jelas bukan dari Islam gitu ya. Itu sama sekali bukan dari Islam. Tapi itu diadopsi oleh sebagian umat Islam di Indonesia. Itu diadopsi. Kenapa? Karena Islam datang belakangan. Sementara budaya tersebut sudah mulai ada. Sejarahnya adalah ketiganya, ketujuhnya, 40 hari, 100 sampai 1000, bahkan mungkin sampai 10.000-nya gitu ya. Itu kan datang dari ajaran Majusi. Majusi itu kan punya sekte yang namanya Zoroaster. Nah, Zoroaster inilah yang mengembangkan pemahaman atau keyakinan di mana orang meninggal itu pada hari sekian sedang ucang angge gitu ya. Pada hari ke-7 sedang pada hari ke-40 sudah di halaman luar gitu kan. Pada hari ke-100 dia sudah lari di atap itu keyakinan Zoroaster itu. Dan itu diadopsi oleh orang Hindu kan. Nah, sementara Hindu itu lebih dulu masuk ke Indonesia dibandingkan dengan Islam. Nah, itu kan menjadi sebuah konstruksi budaya yang susah untuk dihilangkan lagi ketika Islam sudah masuk. Nah, sikap kita gimana gitu kan? Ketika kita tidak mau melakukan itu, akan tetapi tetangga kita itu kekeh gitu ya. Kadang kita dicap sebagai orang yang pelit gitu kan. Tapi jangan salah ya, jangan salah. Bagi orang yang mampu mungkin tidak terlalu bermasalah gitu ya mengeluarkan dana sekian. Tapi bagi orang yang tidak mampu, karena desakan tetangga itu bisa sampai ngahutang Bu, bisa sampai berhutang. Tetangga saya, bukan tetangga, ada satu keluarga gitu kan. Orangnya bukan orang kaya, orang miskin. Tapi karena desakan tetangganya tadi, maka harta warisannya habis gitu. Harta yang diwariskan yang tidak seberapa itu habis. Kenapa? Karena ada ulama bodoh di situ, ulama jahil, ya bukan ulama ya kalau jahil ya. Salah. Ini bahasa yang ngawur ini. Ada maksudnya ustadan, tapi ustadnya ustad jahil gitu ya. Dihitung Bu, sampai harta peninggalan yang sedikit itu habis, dihitung. Berapa lama Bapak tidak sholat katanya? Sekian hari. Karena nggak tahu, karena jahil gitu. Itu dikalikan Bu.
waktu sholatnya, misalkan nggak tahu dikalikan berapa rokaatnya gitu ya, dikalikan dengan fidyah coba. Sehingga selama dia sakit, dia tidak sholat, harus dibayar fidyah. Itu kan kejahilian gitu kan, itu kebodohan tuh. Nah setelah itu, karena desakan orang jahil tadi, itu di daerah itu, Pak Abu di apa sih, Sukahaji, daerah Sukahaji, itu kan daerah, sebenarnya itu nggak terlalu kampung-kampung amat gitu kan, jadi padahal suka naik haji gitu. Maksudnya jangankan di daerah pelosok gitu ya, yang namanya ilmu, yang namanya hidayah, jangan tidak melihat bat pelosok atau kota, tidak gitu. Di tempat saya itu dekat banget ke Pasteur, itu kan udah nggak terlalu jauh. Tapi masih ada yang seperti itu. Sampai itu harta warisan yang sedikit itu habis, kemudian dia harus menjual tanahnya gitu kan, untuk itu bayar fidyah, kemudian harus merayakan yaitu 3, 7, 40 dan seterusnya. Nah ini, jadi memang kita harus melihat manfaat dan madorotnya gitu kan. Bagi orang yang mampu mungkin dibatasi lah, kalau kita tidak setuju ya pak kuat-kuat lah gitu ya. Kalau buat saya sih pak kuat-kuat gitu, maksudnya karena Siti Aisyah pernah mengatakan, barang siapa yang mencari keridhaan manusia tapi membuat Allah murka, lihat suatu saat Allah akan tampakkan orang-orang tersebut yang dimintai ridhonya akan menjadi tidak ridho gitu kan. Tapi barang siapa yang mencari keridhaan Allah, walaupun segenap manusia itu tidak ridho, ya kan, yakin kata Siti Aisyah, Allah akan membukakan pintu hatinya sehingga mereka ridho. Makanya saya kalau ingat hadisnya dari Ibnu Abbas itu, i'lam, dia gulam gitu kan, ingatlah wahai anak muda katanya, lawijtama'at insan lawijtama'at ins ayan fa'uka bisyai'in la yanfa'uka illa bisyai'in ma kataballahu lak. Itu kata Nabi kan, andaikan kita itu ingin andaikan semua manusia berkumpul ingin memberikan manfaat kepada kita, itu tidak akan pernah terjadi kecuali atas izin Allah. Dan sebaliknya, ayyaduruka syai'an ayyaduruka bisyai'in la yaduruka illa bisyai'in ma kataballahu lak. Manusia juga tidak bisa memberikan madarat kepada kita kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Jadi sebenarnya tergantung pak kuat-kuat ya, cuma mungkin hubungan manusia tetap harus dijaga ya, karena ukhuwah itu memang yang paling ya gimana caranya lah gitu. Kita tetap menjaga ukhuwah, tapi kita tidak merusak hubungan kita dengan Allah. Itu yang paling penting kan. Jangan sampai kita ingin menjaga ukhuwah dengan manusia, tapi hubungan kita dengan Allah itu rusak. Nah kebanyakan di antara kita seperti itu, ingin menjaga hubungan dengan manusia, tapi kita merusak hubungan kita dengan Allah. Kita merusak syariat Allah, kita merusak ajaran Nabi, itu yang nggak boleh gitu kan. Kita itu harus punya sikap. Jadi insya Allah kalau kita sudah punya sikap, orang itu kan akan tahu, oh ini dia. Jadi akan saling menghargai gitu, saling memahami insya Allah ya. Yang penting kita punya sikap, jangan pelya-pelye. Apa itu pelya-pelye ya? Kayak tempe bacem lah kesana kemari gitu ya. Gitu ya, itu mungkin ya, wallahu alam. Tapi semuanya memang perlu dijalani secara baik, semuanya perlu dijalani secara bijak gitu ya, secara bijak, sehingga tidak ada yang saling tersakiti, tidak ada yang saling tersinggung, biar orang itu nanti berjalan sesuai pemahamannya masing-masing. Kalau memang masih ada yang senang begitu ya biarkan saja lah. Maksudnya ya kalau kita sudah punya keyakinan seperti ini, ya seperti ini. Jadi saling memahami lah, bagaimana kita itu umat Islam hidup saling memahami. Yang namanya keyakinan kan tidak bisa dipaksakan. Jangankan hanya sebatas keyakinan seperti itu ya. Keyakinan akidah saja, la ikraha fiddin, tidak bisa dipaksakan. Itu mungkin wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Oh, satu lagi Mbak Nivi ya. Requestnya apa? Doa yang panjang-panjang itu ya. Gimana ya? Soal doa itu kan kebutuhan ya. Doa kunut itu adalah kebutuhan buat kita semua, bukan buat pribadi lah itu. Tidak ada imam yang berdoa untuk dirinya sendiri. Itu pasti domirnya buat kita semua, buat kebaikan semua. Yang jelas, yang pasti intinya doa itu minta kebaikan, bukan minta keburukan. Tapi kalau minta diterjemahkan, insya Allah lah nanti kalau ada waktu. Yang pertama mungkin yang sering saya baca itu yaitu Allahumma hdina fima hadait, Allahumma qsim lana, kemudian mujibati rahmatik. Tapi yang paling saya tekankan itu adalah supaya kita ini semua mendapatkan rahmat Allah. Supaya yang paling saya tekankan, yang sering saya baca itu adalah setiap amalan kita itu menjadi gonimah nanti di yaumil akhir.
Dan setiap amalan kita itu dihindarkan dari wassalamata min kulli itsm. Selamat dari yang namanya dosa. Jadi yang paling saya tekankan itu kalau baca kunut itu pertama, setiap amalan baik kita menjadi ghanimah di yaumil akhir, dan setiap amalan kita itu yang buruk-buruknya terhindar dari dosa. Itu sih intinya ya. Tapi kalau minta diterjemahkan ya insya Allah lain waktu dan lain kesempatan. Allahu a'lam bishawab. Ya. Nah kemudian yang hidup aja. Kemudian ada itu apa acara 3 harinya 3 hari, 7 hari dan seterusnya. Itu kebetulan kami itu tinggal di situ dan mengundang dari masjid sekitar untuk ngaji Yasin ketiganya. Ya. Ya, memang susah ya Pak ya kalau kita sudah di situ ya. Karena ya ini, sekali lagi, masalah keyakinan itu memang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat susah untuk dipaksakan gitu. Tidak bisa kita itu menyamakan keyakinan kita dengan orang lain. Jadi kalau kita sudah berada di situ ya gimana ya? Ya mudah-mudahan, karena kan gini, bagi orang yang melakukan itu ya itu alasannya tidak apa-apa gitu kan. Tapi bagi orang yang tahu, yang ingin berhati-hati, memang itu tidak ada contohnya dari Nabi gitu kan. Kan sebaik-baik contoh itu kan Nabi dan para sahabat. Kita lihat bagaimana ketika Nabi ditinggalkan Siti Khadijah, ada gak acara itu? Nggak ada gitu. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, para sahabat melakukan itu gak? Tidak ada gitu. Kemudian ketika Umar bin Khattab meninggal, para sahabat melakukan itu tidak gitu kan, semuanya tidak melakukannya gitu. Nah makanya susah ketika kita memaksakan walaupun misalkan dalil kita itu berondong bukan berondong beruntun banyak, tetap kalau yang namanya keyakinan susah kan. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaina aba'ana awalau kana syaitan yad'uhum ila adzabis sa'ir. Ini kan sejarah itu selalu berulang, sama seperti kata Pak Anto tadi kan, sejarah itu selalu berulang. Ada orang-orang di mana wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, dikatakan kepada mereka ikutilah ajaran Allah, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah. Qalu, mereka akan menjawab bal nattabi'u ma wajadna 'alaina aba'ana. Saya hanya menjalankan apa-apa yang orang tua dulu saya kerjakan, kan selalu gitu alasannya kan. Walaupun dalil-dalilnya sudah kuat, ya susah, yang namanya keyakinan susah. Jadi paling tidak gini, posisi Bapak tadi kan posisi yang sangat sulit, ya kan? Jadi ya
saya nggak berani menggunakan dalil yang gimana yang fayughayyiru biadi gitu kan, wa ilam yastati fabilisani adaful iman. Bapak imannya lemah, nggak bisa, maksudnya jangan pakai dalil itu ya. Tapi dengan sikap kita tidak setuju, dengan sikap kita ya doakan gitu, mudah-mudahan kawan-kawan kita itu paham gitu ya. Karena gini, jangan pernah campurkan antara budaya dengan agama gitu ya. Itu kan kalau buat saya itu fatal ya buat saya ya. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Dan jelas-jelas ini ajaran bukan dari ajaran Islam, bukan hanya sekedar budaya, tapi ajaran yang memang diadopsi dari agama lain gitu kan. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah agama Islam. Kemudian dalam surat Al-Imran juga disebutkan bahwa dalilnya itu, maksudnya kalau kita bicara dalil itu banyak sekali gitu. Tapi kenapa ya itu yang namanya konstruksi budaya itu susah untuk dihilangkan. Itu memang ini. Jadi walaupun bicara dalil pengen Buddha gitu kan, tetap susah gitu kan. Maksudnya ya susah gimana gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan lah keyakinan kita itu adalah keyakinan yang benar ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara dalil tentang masalah itu sama sekali nggak ada dalil gitu. Yang 7, 40 dan seterusnya itu memang sama sekali nggak ada dalil gitu ya. Jadi kan ada hal-hal masalah fikih yang bisa didiskusikan, perbedaan mazhab itu wajar. Kalau ini bukan mazhab lagi gitu kan, ini bukan perbedaan mazhab gitu. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali kan tidak pernah mengajarkan itu. Jadi mazhabnya di sebelah mana gitu kan, mazhabnya sebelah mana. Beda dengan masalah kunut subuh, beda dengan masalah masalah-masalah ibadah lainnya kan itu jelas madhab ya, ada perbedaan. Tapi kalau masalah ini itu sudah bukan masalah madhab lagi gitu kan. Makanya kalau saya sendiri secara tegas itu mengatakan kalau 740 itu memang bid'ah dolalah kalau buat saya ya. Itu perkara bid'atan dolalatan, perkara yang ya jelas-jelas bid'ah lah itu. Karena apa? Karena itu udah jelas-jelas mengadopsi dari agama lain, bukan dari ajaran Islam. Ya wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Gun. Yang menarik ya tadi, dan jangan lupa nanti siang ada acara halal jam 12 ya. Sedikit tentang Mesir, Pak Anto memang menarik, terutama untuk orang Jawa Barat, Pak Ekro. Ini banyak hal yang menarik tentang Mesir dan itu ya. Yang pertama adalah Mesir, bahasa Arabnya itu Misro. Orang Sunda itu sangat suka dengan Misro ya. Misro itu artinya amis di jero, jadi senyum-senyum aja tahu ya. Jadi sebuah makanan yang dalamnya ada gula, Per. Amis di jero itu orang Sunda suka sekali itu ya. Yang kedua, sekarang itu wakil presidennya siapa itu yang sudah mundur itu? Barade. Bagi orang Sunda juga sangat suka Barade. Barade itu artinya yang Pak Eko tahu ya, itu artinya yang jualan pagi-pagi itu mereka suka ngomongnya Barade gitu ya. Jadi di Bandung sangat terkenal itu Pak El Barade ya. Insya Allah karena Ferry sudah ngasih kode, di luar juga sudah tersedia hidangan, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran apa yang kita dengarkan, menjadi tambah ilmu bagi kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya persilakan ibu-ibu yang sudah untuk memulai hidangan. Terima kasih yang sudah memakan, mudah menjadi amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dipersilahkan katanya karena bapak-bapak sudah nggak tahan.